Oke, segitu dulu, guys. Buat teman-teman yang uh, oh ya belum ya, nanti ya kita ngomongin masalah gaji. Berapa gaji seorang penyandang gelar charter accountant, ya, dan juga memiliki uh, holder certified tax consultant. Wah, ini bukan-bukan gaji. Oke, pastinya, pastinya ini dalam dunia korporasi itu pasti mereka akan memiliki nilai tambah, guys. Dan nilai tambahnya apa? Nilai tambahnya kan kalau kalau yang saya dapat info dari regulator gitu ya, bahwa IAI sendiri menyarankan kepada OJK, ya kan, bahkan pernah merilis artikel dan aturan ya, bahwa penandatangan laporan keuangan itu harus ditandatangani oleh si pemilik CA gitu di sebuah korporasi. Misalkan seorang finance director itu dia tuh boleh menandatangani laporan keuangan, tapi dia harus memiliki gelar CA-nya gitu. Jadi kalau nggak punya gelar CA nggak boleh jadi finance director, guys. Artinya belum certified finance directornya gitu. Atau whatever lah, di jabatan di tiap perusahaan kan beda-beda. Ada mungkin ada chief accountant, itu bisa di kalau di perusahaan-perusahaan bagus itu kan yang the highest level ya, gitu kan, gitu. Kemudian eh, pastinya kalau dia memiliki gelar tax consultant certified juga akan lebih memiliki value. Kenapa? Karena dia pasti memiliki pengetahuan tentang perpajakan kan, gitu. Bagaimana dia akan membuat nanti laporan CIT-nya, corporate income tax-nya gitu kan, dan bagaimana dia mengatur strategi tax planning-nya supaya nggak kebobolan. Ya, misalkan dia kena STP, strategi apa yang harus dilakukan, ya kan. Kemudian bagaimana mengatur strategi tax planning itu sendiri gitu kan. Nah, seperti itu. Dan kalau mau bicara tentang gaji nih, oke, mungkin yang bisa katakan harusnya sih ya di atas rata-rata ya. Kenapa? Karena kalau ngomongin managerial level itu pasti beda-beda sih di industrinya, guys. Mungkin di industri semacam startup gitu dan levelnya internasional itu skalanya ya, mungkin itu cukup besar. Ya, bisa katakan mungkin sekitar mulai ini ya, mulai dari 40 sampai 60, ya kan. Itu untuk level manajerial ya. Bahkan sampai 70 80 ya. Di oil and gas ada kemungkinan lebih gede lagi gitu kan. Mungkin bisa bisa ya sekitar 40 sampai 100 juta mungkin ya. Bisa jadi seperti itu. Apalagi di level FC, financial controller. Nah, level-level FC juga ini jadi sasaran dari orang-orang yang berprofesi sebagai atau memiliki certified charter accountant dan tax consultant tadi ya. Seorang FC bervariasi juga, ya kan. Itu di levelnya di antara mungkin sekitar 60 sampai dengan 150 juta lah net ya per bulan ya. Tapi it depend on the industrinya ya. Dia tergantung daripada perusahaannya itu juga gitu, dan tergantung deal-dealan dan level pengalaman si employee-nya gitu kan, seperti itu. Kemudian kalau masuk di level CFO, nah ini level CFO kalau kita lihat, saya pernah lihat tuh beberapa di perusahaan ada yang CFO bergaji 40 juta, ada juga gitu kan. Nah, mungkin net ya, mungkin perusahaannya nggak terlalu besar, tapi level CFO itu pastinya range-nya itu lebih besar lagi, mulai dari yang tadi mungkin levelnya mulai dari 40 sampai dengan 400 juta per bulan. Kenapa saya bilang 400 juta? Karena level CFO tuh paling tinggi, guys. Jadi dia lebih tinggi di director mana, di level director manapun ya. Cuman satu tingkat di bawah CEO gitu, ya kan? Di bawah presiden director. Dan biasanya CFO yang bagus itu dia yang menguasai banyak hal gitu kan. Ini pasti harganya mahal. Biasanya nih CFO yang harga sekitar 200 sampai 400 jutaan mungkin dia bisa pegang perusahaan induk gitu. Pastinya mungkin perusahaan go public gitu kan, dan memiliki banyak anak perusahaan mungkin ya, seperti itu.
ya kan. Tapi tergantung tadi ya, tergantung jenis industrinya dan apakah dia private sector atau public sector gitu ya, dan di industri apa gitu. Jadi bisa ya mungkin kalau di perusahaan yang biasa mungkin ada sekitar 40-an juta atau 60 70 ya, tapi ada juga yang sampai 400 juta ya. Nah, in between mungkin rata-ratanya ada di area itulah, mungkin cepet 200 ya. Oh, mungkin bisa jadi ya, seperti itu. Dan itu range-nya per bulan, belum termasuk bonus, mungkin ya THR dan tunjangan-tunjangan lain lah, seperti itu ya. Nah, jadi cukup menjanjikan juga sih sebetulnya ya. Jadi kalau orang kuliah dokter kan, jadi dokter kuliahnya capek mahal gitu kan. Habis itu dia harus kuliah lagi terus ngambil spesialis gitu kan. Menurut saya ya eh, kalau seorang akuntan itu kan dia nggak ngambil S2 ya, dia yang ngambil sertifikasi. Dia sertifikasinya tuh CA dan mungkin tax gitu. Kalau dia ngambil CMA mungkin juga lebih oke lagi, Certified Management Accountant atau sertifikasi lain lah, ya kan. Lu mau dia kolaborasikan dengan ngambil ASH juga boleh. Maksudnya kalau dia ngambil MBA mungkin juga lebih oke lagi gitu ya, terutama ya mungkin kalau di luar negeri gitu. Oke guys, gitu dulu. Jadi semangat lah buat yang lagi baru ngambil CA gitu atau ngambil profesi tax consultant gitu ya. Nah, itu juga menurut saya cukup bagus lah profesi-profesi tersebut ya. As long as kita emang hobi, ya kan, kita senang, kita suka, dan setelah itu terserah Anda sih mau jadi vlogger kayak saya gini ya gitu kan, mau jadi pengusaha, mau jadi trader atau investor kayak entrepreneur, atau mau buka konsultannya, atau mau buka cupnya gitu kan, ngambil CPA itu, seperti itu ya. Yang penting dijalani dengan enjoy dan happy gitu. Oke, guys, jangan lupa subscribe dan boleh kasih komentar dan saran atau sharing ya. Oke, see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.